Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. 866. Meski Sena sudah mendapatkan banyak manfaat dari Ivan, seperti tas branded, jam tangan mewah dan kosmetik yang mahal, hal yang paling membuatnya bahagia adalah villa yang dibelikan Ivan untuknya beberapa waktu yang lalu. Villa ini menghabiskan biaya lebih dari 50 juta dolar dan nama Sena tertulis sebagai pemiliknya. Hal ini mewakili perasaan Ivan yang sebenarnya untuk Sena, sehingga properti ini praktis miliknya. Hal itulah yang membuat Sena memiliki harapan yang tinggi akan masa depannya yang cerah. Namun, tidak disangka dan tidak diduga, pada saat ini, Ivan memintanya untuk menjual villa ini, dan hal itu membuatnya tidak senang. Wajah Sena menjadi gelap dan dia menjawab, "Kamu baru saja membeli villa ini untukku beberapa waktu yang lalu, dan sekarang kamu memintaku untuk menjualnya dengan harga yang murah. Kamu mengatakan sebelumnya, kamu akan mengalihkan uang dari perusahaanmu, bukan dengan menjual villa ini." Ivan segera menghiburnya, "Sena, aku sedang memikirkan masa depan kita. Pikirkan tentang ini, Jack adalah batu sandungan bagi kita. Selena berada pada puncak reputasinya saat ini karena bantuan Jack. Sekarang, dia tidak hanya kembali ke keluarga Taylor, Tuan Tua bahkan mengatakan, dia akan mendirikan perusahaan baru dan menunjuk Selena sebagai penanggung jawab perusahaan baru ini." Ivan mengepalkan tangannya dan terus berbicara dengan marah. "Kemarin, ketika kami sedang minum-minum, Tuan Tua mengatakan, dia akan menginvestasikan 300 juta dolar sebagai dana awal perusahaan, dan Selena akan bertanggung jawab atas semuanya. Perusahaan yang baru didirikan ini, hampir sama dengan grup Taylor saat ini." "Hah, begitu banyak uang?" Sena mengerutkan kening ketika dia mendengar pernyataan Ivan. Tampaknya, Tuan Tua Taylor menunjuk Selena dalam posisi yang penting bagi perusahaan yang baru didirikan ini. "Benar, jika ini terus berlanjut, aku khawatir Selena akan memperjuangkan properti keluarga Taylor untuk bersaing denganku di masa depan. Lagi pula, Cecilia sudah menikah, dan dia tidak mempunyai bakat dalam aspek bisnis. Cecilia bukanlah pesaingku, namun, Selena adalah tipe wanita yang berbeda. Selena orang yang sangat cakap dalam mengelola sebuah perusahaan. Aku akan berusaha keras untuk mendapatkan kendali atas semua properti keluarga Taylor." Sebenarnya, Tuan Tua Taylor sudah lama ingin mendirikan perusahaan baru untuk Selena. Jika perusahaan Selena berjalan dengan baik di masa depan, reputasi dan posisinya di keluarga Taylor pasti akan meningkat. Ivan semakin khawatir saat memikirkannya. Dia menatap Sena dan berkata dengan serius, "Sena, grup Taylor adalah milik kita, begitu juga dengan properti keluarga Taylor. Aku ingin mewarisi semuanya. Bahkan, jika aku tidak bisa mewarisi semuanya, aku ingin mendapatkan setidaknya 90% dari semuanya. Bagaimana keinginanku bisa terwujud jika ada Selena di sekitar kita? Kamu harus membantuku dengan masalah ini." Sena memikirkannya, dan dia masih enggan untuk melepaskan villa miliknya. Dia berkata dengan kerutan di wajahnya, "Ivan, aku ingin membantumu, tetapi kamu baru saja membeli villa ini. Kita harus menurunkan harganya jika kita akan menjualnya dengan tergesa-gesa. Jika itu masalahnya, bukankah kita akan kehilangan banyak uang? Selain itu, karena kamu akan mengalihkan uang dari perusahaan, apakah ada perbedaan dengan mengurangi 50 juta dolar? Mengapa kamu tidak langsung mengalihkan 200 juta dolar sekaligus?" Ivan terdiam dengan apa yang dikatakan Sena. Tuan Tua telah mengeluarkan 300 juta dolar untuk memulai perusahaan cabang dan membiarkan Selena melakukan apapun yang dia inginkan. Ini membuat aku tidak memiliki banyak uang. Selain itu, perusahaan Taylor Group juga masih perlu beroperasi. Tidak akan mudah ditemukan jika aku hanya mengalihkan 150 juta dolar. Akan tetapi, akan dengan mudah ketahuan jika aku langsung mengalihkan 200 juta dolar dari perusahaan." Sena masih enggan ketika dia memikirkan bagaimana villa itu bisa menjadi miliknya. Dia berkata dengan bibir mengerucut, "Tapi, apa hubungannya membunuh Jack dengan kamu mendapatkan warisan?" Keduanya amat sangat terkait erat. Jack saat ini bisa dianggap sebagai pria yang sangat dihormati dan berkedudukan tinggi. Kesembilan dewa perang besar mengiriminya hadiah ketika mereka tahu dia mengadakan pesta pernikahan. Apakah menurutmu, pengusaha dan bangsawan lainnya tidak akan mau bekerja sama dengan Selena setelah dia memulai sebuah perusahaan baru? Banyak pengusaha akan mencoba yang terbaik untuk bekerja dengan Selena, hanya untuk mendapatkan buku-buku bagus dari Jack dan memberi wajah kepadanya.
Ivan segera menjelaskan. Jika itu masalahnya, perusahaan Selena akan menjadi lebih baik dan lebih besar. Pada saat itu, Tuan Tua akan semakin puas dengan kemampuannya. Menurutmu, berapa banyak warisan yang akan kita dapatkan? Ivan berhenti sejenak, lalu melanjutkan, namun, jika Jack mati saat ini, para pengusaha dan bangsawan lainnya tidak akan pernah memberi Selena kesempatan seperti itu. Selain itu, Selena juga mungkin akan putus asa karena kematian Jack. Jika Selena menikah lagi dengan orang lain, maka properti keluarga Taylor akan menjadi milik kita. Bab 867. Sena juga memahami situasi dan kondisinya saat ini. Dia memikirkannya dan mengangguk, baiklah, sayang. Aku setuju untuk membantumu. Namun, kamu harus berjanji padaku, kamu akan membelikan 2 villa seperti ini untukku, setelah kamu mewarisi properti keluarga Taylor. Tentu, apapun yang menjadi milikku adalah milikmu saat itu, dan kita akan menjadi keluarga bangsawan kelas 2. Tidak akan ada artinya bagiku, jika hanya membelikan 2 villa untukmu. Ivan tersenyum. Pada saat ini, foto-foto Jack dan 9 dewa perang besar menyebar ke publik. Sekarang, semua orang tahu bahwa ada seorang pria di Eastfield yang mampu mengumpulkan semua 9 dewa perang besar untuk makan bersama. Hal ini menyebabkan kegemparan di kota-kota lain. Ini adalah pertama kalinya sesuatu yang begitu spektakuler terjadi di kota Eastfield ini. Namun, Jack merasa terganggu dengan apa yang sedang terjadi beberapa hari ini. Banyak orang datang kepadanya, meminta pengobatan. Ada beberapa orang dengan penyakit yang sangat umum, dan orang-orang ini masih datang kepada Jack untuk meminta bantuan pengobatan. Jack hanya terdiam dan tidak bisa berkata-kata dengan situasinya, dan dia juga bertanya-tanya, berapa banyak waktu yang dia perlukan untuk merawat semua orang ini. Untungnya, para pengawalnya yang cantik, dengan ramah menghentikan orang-orang ini di pintu masuk gerbang, dan tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam rumah. Jack akhirnya menyadari, betapa menakutkannya status sosial seseorang yang sedang meningkat, walaupun hanya sedikit. Untungnya, tidak banyak orang yang tahu, dia adalah prajurit tertinggi. Jika tidak, kusen pintunya mungkin akan jebol begitu saja, dari jumlah orang yang datang untuk mengunjunginya. Pada akhirnya, jumlah pengunjung yang datang sangat berkurang, setelah Jack memasang tanda dilarang masuk di depan pintu gerbang. Namun, masih banyak orang yang menolak untuk menyerah, dan tetap ingin meminta pengobatan kepada Jack. Mereka baru menyerah setelah Jack memasang tanda lain yang bertuliskan $100 juta per perawatan. Meski begitu, masih ada beberapa pengusaha kaya yang datang untuk meminta bantuan pengobatan kepada Jack ketika mereka menemukan penyakit yang sulit diobati. Jack tidak menolak kesempatan seperti itu, yang akan memberinya $100 juta hanya dengan merawat seseorang. Lagi pula, dia memiliki cukup banyak waktu, dan ini adalah uang yang mudah untuk didapatkan. Setelah Jack berhasil mengobati kanker 2 hingga 3 orang, ketenarannya meningkat dengan pesat dan keterampilan medisnya menyebar ke berbagai tempat. Seperti yang diprediksi Ivan dan Tuan Tua Taylor, bisnis Selena berkembang dengan lancar setelah acara pesta pernikahan yang menggemparkan seluruh kota. Ivan sangat marah ketika pabrik-pabrik kecil yang bekerja sama dengan perusahaannya untuk produksi, mengubah strategi dan bekerja sama dengan Selena sebagai gantinya. Akhirnya, ke-12 pembunuh bayaran dalam daftar teratas pembunuh bayaran distrik Barat Daya secara bertahap tiba di Eastfield. Bab 868. 12 pembunuh bayaran yang menakutkan itu berkumpul di tanah kosong di luar kota. Ken, Neil, dan Ivan juga ada di sana. Apakah kalian terlalu meremehkan kemampuanku? Seorang lelaki tua melirik para pembunuh bayaran yang ada di sekitarnya dan mulai tertawa dingin. Siapa yang kalian coba bunuh? Mengapa kalian perlu mengumpulkan begitu banyak pembunuh bayaran di sini? Kalian juga telah mempekerjakan pembunuh bayaran nomor 1 dalam daftar pembunuh bayaran. Orang tua itu merasa bahwa orang-orang yang ada di depannya ini terlalu berlebihan. Dia sudah membunuh banyak orang, dan beberapa dari mereka adalah master sejati. Namun, sebagian besar para pembunuh bayaran ini bekerja sendirian. Ini adalah pertama kalinya, begitu banyak pembunuh bayaran yang berada di dalam daftar teratas, berkumpul di tempat yang sama. Pria yang memegang tempat ketiga, juga mulai tersenyum dingin. Ya, aku juga bertanya-tanya, mengapa kalian membutuhkan begitu banyak pembunuh bayaran di sini? Hahaha, dengan keberadaan kita semua di sini, tidak masalah bagi kita untuk membunuh seseorang yang sekuat Raja Perang Bintang 7 atau 8, bukan? Ya, apakah ini benar-benar diperlukan? Seorang pembunuh bayaran wanita juga ikut tersenyum.
Mungkinkah kita tidak hanya membunuh satu orang, tetapi sekelompok orang? Jika itu masalahnya, akan terdengar masuk akal. Ivan tersenyum pahit sebelum berkata, semuanya, tolong tenang. Kali ini, kami meminta kalian semua untuk membunuh hanya satu orang. Bagaimana saya harus menjelaskannya? Orang ini memiliki keterampilan tempur yang sangat kuat dan juga memiliki selusin pengawal di rumahnya. Namun, orang ini cukup percaya diri dan tidak pernah membawa pengawal itu setiap kali dia meninggalkan rumah. Jadi, kalian tidak perlu khawatir dengan pengawalnya. Ken juga ikut berbicara, kami menghabiskan begitu banyak uang untuk mempekerjakan begitu banyak dari kalian karena kami takut gagal. Sebenarnya, kami sudah pernah mempekerjakan pembunuh bayaran sebelumnya, akan tetapi, pembunuh bayaran itu gagal dalam misinya. Kami perlu memastikan, kami berhasil kali ini. Jika kami gagal lagi, itu akan memperingatkan musuh dan begitu itu terjadi, orang itu akan meningkatkan kewaspadaannya, dan akan sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk membunuh orang itu. Tuan muda, mari kita berhenti bertele-tele, katakan saja siapa orang ini. Dia seharusnya menjadi pemimpin klan atau raja perang yang kuat, kan? Anda baru saja mengatakan, dia memiliki selusin pengawal. Jika dia memiliki pengawal tetapi tidak banyak, dia jelas bukanlah pemimpin klan. Itu akan membuatnya menjadi raja perang, yang baru saja kembali dari medan perang, bukan? Pada saat ini, pria yang menjadi nomor 1 dalam daftar pembunuh bayaran distrik Barat Daya, mulai tersenyum dingin. Bagi saya, mempekerjakan begitu banyak orang di sini, akan terlalu membuat keributan besar atas masalah yang begitu kecil. Saya cukup percaya diri dengan kekuatan saya. Bagaimana saya harus membuat kalian mengerti? Sebagai contoh, selama orang yang ingin kalian bunuh bukanlah dewa perang, tidak ada masalah yang lain bagiku. Jika itu masalahnya, aku juga berani mengatakan hal yang sama. Orang tua itu, yang berada di nomor 2 dalam daftar pembunuh bayaran, juga mulai tertawa terbahak-bahak. Dia memegang tangannya di depan dadanya, dan juga sangat percaya diri. Saya cukup percaya diri, ketika saya mendengar apa yang kalian katakan. Ivan mengangguk puas setelah mendengar mereka. Baru kemudian Ken berbicara, aku yakin kalian pernah mendengar tentang orang ini, dalam beberapa hari terakhir. Dia tidak lain adalah Jack White, menantu laki-laki yang menikah dengan keluarga Taylor. Apa? Wajah seseorang menjadi gelap, ketika mereka mendengar pernyataan Ken. Apakah orang yang kalian maksud adalah Jack White yang sudah menggemparkan seluruh kota pada acara pesta pernikahannya? Jika itu masalahnya, akan sangat merepotkan. Pria ini adalah seseorang yang dapat mengumpulkan semua 9 dewa perang besar. Dia adalah dokter eksklusif untuk 9 dewa perang besar. Aku merasa, membunuhnya bukanlah hal yang baik untuk dilakukan. Lagi pula, dia telah banyak berkontribusi untuk Daxia. Bab 869. Salah satu pembunuh bayaran wanita, mengerutkan kening dan ragu-ragu. Mereka mengira, mereka akan diminta untuk membunuh seorang raja perang, yang mempunyai kemampuan yang cukup kuat. Jika itu masalahnya, dia tidak akan merasa tertekan tentang hal itu. Mereka tidak menyangka, ketiga tuan muda ini meminta mereka untuk membunuh Jack, orang yang menyebabkan kehebohan di seluruh Eastfield dan seluruh negeri. Ada apa? Kalian belum pernah bertemu dengannya, apakah kalian semua merasa tidak percaya diri? Ken terkejut ketika dia melihat bagaimana orang-orang ini bereaksi. Dia melirik ke arah lelaki tua itu, yang berada di urutan kedua dalam daftar pembunuh bayaran dan berkata, bukankah kamu mengatakan, tidak ada orang lain yang akan menjadi masalah, selama itu bukan dewa perang? Mengapa kalian berperilaku seperti ini, ketika kamu mendengar itu adalah Jack? Orang tua itu mulai tersenyum pahit. Saudaraku, kita tahu kekuatan tempur orang ini dengan sangat baik. Namun, sepengetahuan kita, dia bukanlah dewa perang atau raja perang. Jadi, aku sendiri saja sudah cukup untuk membunuhnya. Dengan mengatakan itu, apakah kamu masih merasa, aku akan takut untuk membunuhnya? Pria tua itu berhenti sebelum melanjutkan. Jika pemuda ini bisa mengumpulkan semua 9 dewa perang besar, ini berarti dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan mereka. Kita akan berada dalam masalah besar, jika kita membuat marah para dewa perang, karena kita telah membunuhnya. Dan, jika para dewa perang telah mengetahui kitalah yang membunuhnya, itu akan menjadi bencana untuk kita. Tidak ada tempat untuk bersembunyi di dunia ini, jika para dewa perang ingin mengejar kita. Pria di urutan pertama dalam daftar pembunuh bayaran, mengangguk setuju. Bukannya kami tidak percaya diri untuk membunuh orang ini, kami hanya khawatir tentang konsekuensinya ketika kami membuat marah para dewa perang.
Mengesampingkan alasan lain, jika 2 atau 3 dari 9 dewa perang besar marah dan menyelidiki masalah ini, kita pasti akan selesai. Ken, Ivan, dan Neil akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Pembunuh berdarah dingin dan tak kenal takut ini, khawatir akan menghadapi murka beberapa dewa perang, dan itu adalah malapetaka bagi mereka. Jangan khawatir, kami berjanji tidak akan membocorkan identitas kalian. Kami berani bersumpah. Setelah terdiam beberapa saat, Ivan mengangkat tangannya dan berkata dengan pasti. Ken, di sisi lain, juga ikut berkata, teman-teman, kalian adalah pembunuh terkenal di distrik Barat Daya. Sekarang, setelah kalian menerima uang, itu berarti kalian telah menerima misi. Jika kalian menolak misinya, itu bisa berarti bahwa kalian telah bertentangan dengan kata-kata kalian sendiri. Kalian semua adalah master di urutan teratas dalam daftar pembunuh bayaran, dan tidakkah orang lain akan meremehkan kalian jika hal ini diketahui oleh orang lain? Wajah ke-12 pembunuh terkenal itu menjadi gelap ketika mereka mendengar ini. Memang benar, mereka adalah 12 pembunuh bayaran terkenal. Reputasi mereka akan hancur seketika jika berita tentang kejadian ini menyebar. Namun, target yang diminta untuk mereka bunuh benar-benar aneh. Identitasnya akan membuat siapapun yang ingin membunuhnya bahkan lebih merepotkan daripada membunuh orang terkaya di Eastfield. Saya punya ide. Pembunuh bayaran wanita memikirkannya dan berkata, kita bisa bekerja sama untuk membunuh orang ini, itu adalah tugas yang sederhana. Namun, kita memiliki syarat, Anda harus memancingnya keluar kota dan menemukan tempat tanpa hambatan bagi kita untuk membunuhnya di sini. Ini akan memastikan tidak ada seorang pun yang tahu tentang kejadian ini. Jika kita bergerak di dalam kota, kita mungkin akan meninggalkan jejak dan akan mudah bagi orang lain untuk menyelidikinya. Orang tua, yang kedua dalam daftar pembunuh bayaran, juga mengangguk. Akan sangat bagus jika kita bisa membunuhnya, sekaligus bisa menyingkirkan tubuhnya juga. Bab 870. Ya, itu akan menjadi pilihan terbaik yang kita miliki. Pria yang berada di nomor 1 dalam daftar pembunuh bayaran juga mengangguk setuju. Ivan dan yang lainnya merasakan apa yang dikatakan pihak lain masuk akal. Lagi pula, jika mereka benar-benar membuat marah beberapa dewa perang, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri, meskipun jika para pembunuh bayaran ini memiliki 1000 cara untuk melarikan diri. Akhirnya, Ivan mengangguk, sepakat. Saya yakin rencana ini akan berhasil. Mari kita memikirkan cara untuk memancing Jack keluar kota. Namun, kalian harus berjanji kepada kami, kalian akan berhasil kali ini. Kami tidak akan pernah menerima kegagalan. Jangan khawatir, orang ini bukanlah dewa perang, apa yang harus kami takuti? Apakah kalian pikir, saya seorang pembunuh bayaran yang tidak berguna? Orang tua, yang berada di urutan kedua dalam daftar itu, merasa apa yang dikatakan Ivan cukup lucu, dan dia tertawa terbahak-bahak. Benar sekali. Orang ini pasti memiliki kemampuan tempur yang cukup kuat untuk bisa bertahan di medan perang selama 5 tahun. Namun, posisi utamanya adalah seorang dokter, kan? Jadi, kita tidak perlu takut pada apapun. Kalian pasti melebih-lebihkan kemampuan orang ini dengan mempekerjakan begitu banyak orang di sini. Seorang wanita parubaya tersenyum dingin ketika dia merasa Ivan dan yang lainnya terlalu berhati-hati. Namun, hal ini juga akan menguntungkan mereka, karena akan sangat mudah bagi begitu banyak dari mereka untuk membunuh satu orang. Ini adalah pekerjaan dengan jaminan uang yang mudah didapat. Jangan remehkan dia. Meskipun orang ini hanya seorang dokter, dia cukup mampu untuk bertahan di medan perang selama 5 tahun. Neil melangkah 1 langkah ke depan. Aku tahu dengan pasti, dia pernah bertarung dengan beberapa orang Marshal, dan Marshal itu gagal menandingi kemampuan dia. Mereka akhirnya dibunuh oleh Jack. Apa? Salah satu pria yang berada di urutan ke-12 dalam daftar itu terkejut ketika mendengar pernyataan Neil. Jika itu masalahnya, orang ini setidaknya memiliki kemampuan tempur Raja Perang Bintang 1, atau mungkin Raja Perang Bintang 2. Pasti akan sulit untuk menangani orang seperti itu. Mungkin sulit bagimu, tapi itu tetap bukan masalah bagiku. Orang tua, yang kedua dalam daftar, berpunuk dingin dan masih bertindak acuh tak acuh. Bagus kalau kalian percaya diri. Orang ini pasti tidak akan lolos dari nasibnya, dengan begitu banyak dari kalian yang bekerja sama kali ini. Ken mengangguk dan berkata, bagaimana dengan ini, mari kita berkeliling dan melihat-lihat. Mari kita lihat kemana kita harus memancing orang ini, agar lebih mudah untuk mengepung dan menyergapnya. Nanti, kita hanya perlu untuk memancingnya ke sana.
Semua orang mulai melihat ke arah sekeliling mereka, dan seorang lelaki tua melompat ke atas pohon untuk melihat ke kejauhan. Ketika dia kembali, dia memiliki sedikit senyum di sudut mulutnya. Aku sudah menemukan tempat yang bagus, dan akan sulit bagi orang itu untuk melarikan diri.